Kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha. Yusha merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusha wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Talut menghimpun kekuatan Bani Israel. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Saat itu, usia Daud masih belasan tahun, dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya, Daud masih keturunan Nabi Yakub. Allahu Akbar. Suatu ketika, kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan jika nanti menemui sungai, janganlah meminum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian besar prajurit langsung meminum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Allahu Akbar. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat tinggi dan siap untuk berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu-batu dari ketapelnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan, ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil. Seiring waktu, Daud semakin populer di kalangan kaum Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan berniat untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Allahu Akbar. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja. Maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Allahu Akbar. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai Nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sumber dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, "Dan kami berikan Zabur kepada Daud